Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Sabtu, 24 Agustus 2024. Pada hari ini kita merayakan pesta Santo Bartolomeus, Rasul dan Martir. Dan kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 1 ayat 45 sampai 51. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Filipus menemui Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh nabi-nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau Raja orang Israel." Yesus berkata, "Apakah karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik pada Anak Manusia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita merayakan pesta Santo Bartolomeus, Rasul dan Martir Kristus. Santo Bartolomeus adalah salah seorang dari ke-12 Rasul. Dalam Perjanjian Baru, nama Bartolomeus ditemukan dalam ketiga Injil Sinoptik. Sedangkan dalam Injil Yohanes, Bartolomeus disebut sebagai Nathanael. Ia berasal dari Kana di Galilea. Penginjil Yohanes mengisahkan bahwa pertemuan Nathanael dengan Yesus bermula dari informasi yang didapatnya dari Filipus, bahwa Filipus telah bertemu dengan Yesus, orang yang disebut di dalam kitab para nabi sejak dahulu kala. Menariknya, meskipun Nathanael meragukan informasi dari Filipus, namun dia tergerak hati untuk pergi bertemu langsung dengan Yesus. Ketika Filipus mengajaknya, "Mari dan lihatlah." Pertemuan dirinya dengan Yesus ternyata memberikan kesan yang sungguh luar biasa dalam diri Nathanael, karena ternyata Yesus mengetahui hal-hal tentang dirinya dan bahkan meyakinkan bahwa dia akan melihat hal-hal yang lebih besar lagi daripada itu.
Kekaguman akan pengetahuan Yesus yang luar biasa itulah yang membuat Nathanael, Santo Bartolomeus, heran akan pribadi Yesus, dan dia pun tergerak untuk mengikuti Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Penginjil Yohanes menggambarkan Bartolomeus sebagai seorang yang jujur dan tulus. Bahkan dipuji secara pribadi oleh Tuhan Yesus. Bartolomeus disebut sebagai orang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalam dirinya, yang kemudian menjadi murid Yesus yang setia. Para pakar meyakini bahwa perkataan Yesus mengenai Nathanael di bawah pohon ara merupakan istilah yang bermakna mempelajari hukum Taurat. Nathanael mengaku Yesus sebagai anak Allah dan Raja Israel. Pada peristiwa penampakan Yesus kepada ketujuh orang rasulnya di tepi danau Tiberias, Bartolomeus juga hadir menyaksikan peristiwa itu. Dan pada hari Pentakosta oleh kekuatan Roh Kudus, Bartolomeus menjadi salah satu martir gereja, pendekar gereja yang siap mewartakan Injil ke berbagai tempat. Tradisi mencatat bahwa mula-mula Santo Bartolomeus bermisi di tanah India, kemudian ke Asia Kecil seperti di Mesopotamia, Kurdi, Irak, Babilonia, Arab, Persia, dan Armenia. Santo Bartolomeus menjadi martir di Albanopis, Armenia pada abad pertama Masehi. Dikisahkan bahwa Santo Bartolomeus telah membawa Ptolemeus, Raja Armenia, menjadi penganut Kristen. Akibatnya, Astyages, saudara laki-laki Ptolemeus, memerintahkan agar Santo Bartolomeus dihukum mati dengan cara dikuliti hidup-hidup dan disalib dengan kepala di bawah. Oleh karena itu, Santo Bartolomeus dianggap sebagai santo pelindung bagi mereka yang memohon keberanian serta kekuatan iman dalam membela kebenaran. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dari pesta Santo Bartolomeus yang kita rayakan hari ini, dan juga dari perikop Injil yang kita dengar pada hari ini, kita belajar untuk senantiasa membuka hati kita, untuk senantiasa rendah hati, membiarkan karya Allah bekerja di dalam hidup kita. Sikap demikian yang akan mampu mengantarkan kita untuk berjumpa dengan Yesus dan kemudian menjadi rasulnya. Pengalaman perjumpaan kita dengan Yesus secara rohani dapat terjadi apabila kita bersikap rendah hati, terbuka, tidak terkurung dalam prasangka, pola pikir, dan pengetahuan kita yang sempit. Kita harus membuka diri kita, membiarkan penyelenggaraan Tuhan hadir di dalam hidup kita. Biarlah Tuhan yang berkarya di dalam hidup kita. Dan kita akan melihat dan mengalami sesuatu yang baik dan hal-hal yang lebih besar, yaitu kemuliaan Allah dalam peristiwa-peristiwa hidup kita setiap hari yang nampaknya biasa-biasa saja. Dari perikop Injil hari ini, kita juga bisa belajar dari Filipus
untuk berani membawa saudara-saudari kita untuk mengalami perjumpaan dengan Yesus. Ketika kita dengan tulus bisa membimbing saudara-saudari kita untuk semakin mengenal, mencintai, dan mengimani Tuhan, maka saya percaya berkat surgawi dan duniawi pun akan tercurah untuk kita sekalian. Mari kita terus berdoa, memohon rahmat dan bantuan Allah, dan juga melalui Santo Bartolomeus yang kita rayakan hari ini, agar kita juga tetap setia dalam iman kita, teguh dalam iman kita, walaupun diperhadapkan dengan tantangan dan cobaan. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.